Siang hari ini kami akan memberikan materi tentang tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya Wijaya Seta. Saat ini saya bertugas sebagai Widya Iswara di Kementerian Pekerjaan Umum. Sudah sejak tahun 2015. Baik, untuk lebih cepat lagi kami akan menyampaikan materi. Yang pertama, bahwa pengadaan tanah, arti dari pengadaan tanah adalah suatu kegiatan untuk menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak. Tujuan dari pengadaan tanah adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara, serta masyarakat, serta menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pokok-pokok dari kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatan pengadaan tanah. Yang pertama adalah jaminan terselenggaranya pengadaan tanah oleh pemerintah ataupun pemerintah, ya, dengan tersedianya anggaran untuk pembebasan tanah. Yang kedua adalah penegasan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu diselenggarakan oleh pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan RT/RW, RPJM, Renstra, dan sebagainya. Kewajiban pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai objek tanah atau biasanya disebut sebagai pemilik tanah, itu juga harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa prinsip adalah diberikan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta kita memberikan ganti kerugian yang adil dan layak. Jadi ini ganti kerugiannya adalah adil dan layak. Layak artinya supaya masyarakat itu apabila mendapatkan uang ganti kerugian bisa membeli minimal dengan harga yang sama dengan waktu dia mendapatkan. Adil adalah harganya cukup adil kepada masyarakat, karena uang ganti kerugian adalah diambil dari uang negara, sehingga tidak boleh juga kalau terlalu mahal dan sebagainya akan merugikan rakyat. Selanjutnya, bahwa prinsip-prinsip dari pengadaan tanah adalah terjaminnya hak-hak masyarakat atas tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa terhindarnya masyarakat dari upaya spekulasi tanah. Sebagai prinsip pengadaan tanah adalah terjaminnya perolehan tanah bagi kepentingan umum. Pada waktu-waktu yang lalu, ya, pengadaan tanah selalu mendapatkan masalah, ya. Artinya bahwa adanya kekurangan peraturan yang mendukung, kemudian tentang penentuan ganti rugi, kemudian adanya pengalihan hak pada pihak yang ketiga itu sudah dihindari. Kemudian ada pemahaman tentang proses dan sebagainya. Ya. Kemudian peraturan-peraturan yang terkait, ya, dengan pengadaan tanah adalah yang pertama, ini adalah GOMIA katakan, adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang peraturan pengadaan tanah. Kemudian dari undang-undang tersebut
tahun 2012 juga ada Perpresnya, yaitu Perpres nomor 71 tahun 2012. Beberapa pengertian tentang pengadaan tanah yang perlu saya tekankan adalah mungkin yang mengenai adanya konsultasi publik. Konsultasi publik adalah suatu proses komunikasi dialogis antara masyarakat sebagai pemilik tanah dengan pemerintah dalam rangka menetapkan lokasi pembangunan. Jadi lokasi pembangunan itu adalah disetujui oleh masyarakat. Kemudian mengenai penilaian ganti kerugian, saat ini sudah ditetapkan bahwa nilai ganti kerugian itu adalah dihitung oleh appraisal independen. Appraisal adalah penilai harga tanah untuk ganti kerugian. Dia itu sudah mendapat lisensi dari BPN untuk melakukan perhitungan dan juga mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan penilaian harga tanah. Di dalam pengadaan tanah itu ada 10 asas tentang pengadaan tanah, yaitu adalah kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan masyarakat, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Saudara-saudara, tadi disebutkan bahwa pengadaan tanah itu adalah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. Apa arti kepentingan umum? Jadi tidak seluruhnya kepentingan umum itu pengadaan tanahnya bisa dilakukan dengan peraturan ini. Di dalam peraturan ini, dan di peraturan Kepres 71 tahun 2012, yang namanya kepentingan umum itu ada 18 kepentingan umum. Di antaranya adalah tentang pertahanan keamanan, dan yang berhubungan dengan jalan adalah jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Selain itu juga tentang waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuang air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. Dan selanjutnya ada 18 kepentingan umum. Dan selanjutnya juga ada tentang pembuangan dan pengolahan sampah, itu juga masuk kepentingan umum. Jadi seluruhnya ada 18 item untuk pekerjaan umum. Tidak seluruhnya kepentingan umum pengadaan tanahnya itu dapat dilakukan dengan peraturan ini. Melakukan pengadaan tanah dengan peraturan ini perlu proses yang panjang. Untuk mempersingkat proses karena masalah kebutuhan dan sebagainya, di dalam peraturan itu ada satu adalah pengadaan tanah yang dilakukan dengan peraturan ini, kemudian yang satu lagi adalah pengadaan tanah yang dapat dilakukan langsung. Yang dapat dilakukan dengan langsung itu adalah yang dengan luas di bawah 5 hektar. Kalau yang di atas 5 hektar adalah harus dilakukan dengan peraturan ini. Di bawah 5 hektar itu bisa dilakukan secara langsung. Apa artinya secara langsung? Itu adalah dengan cara jual beli biasa. Tetapi ada ketentuannya bahwa yang dilakukan dengan secara langsung itu adalah bahwa harga itu harus tetap dihitung oleh appraisal. Harga harus dihitung oleh appraisal. Kemudian yang kedua adalah penitipan ganti kerugian atau konsinyasi tidak diberlakukan untuk yang pembelian dengan cara langsung. Jadi pembelian secara langsung itu berapa waktu yang bisa cepat, tapi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ganti kerugian. Nilai ganti kerugian itu adalah harus dihitung dengan appraisal. Kemudian bahwa pihak-pihak yang berhak, itu adalah instansi yang memerlukan tanah. Kemudian itu dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian KPU BPN, perguruan tinggi, badan tata usaha negara, dan Mahkamah Agung. Saudara-saudara, selanjutnya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada tahapan-tahapan pengadaan tanah, dan semuanya ada 4 tahapan. Kenapa ada tahapan-tahapan ini adalah dalam undang-undang itu agar
pelaksanaan pengadaan tanah itu bisa dilakukan secara bertahap dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab itu secara terpisah. Jadi masing-masing tahapan itu ada pihak yang bertanggung jawab. Ya. Jadi ini adalah untuk menghindari adanya lempar-melempar tugas seperti yang terjadi sebelumnya. Dan tahapan-tahapan itu adalah bisa kita sebutkan ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah tahapan perencanaan. Tahapan kedua adalah tahapan persiapan. Tahapan ketiga itu adalah pelaksanaan. Dan tahapan keempat adalah tahapan untuk penyerahan hasil. Ya. Tahap pertama, tahap perencanaan pengadaan tanah, itu produknya adalah dokumen perencanaan. Dan itu menjadi tugas dari instansi yang memerlukan tanah. Kalau di kita adalah Kementerian PU, maka instansinya adalah Kementerian PU. Kementerian PU bisa terbagi lagi, misalnya dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal SDA, Cipta Karya, dan sebagainya. Itu adalah instansi yang memerlukan tanah. Dia bertugas, berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Kemudian tahapan yang kedua adalah persiapan pengadaan tanah. Produk dari tahapan persiapan ini adalah untuk mendapatkan adalah penetapan lokasi pembangunan. Dan penetapan lokasi pembangunan itu menjadi tugas dari pemerintah daerah atau tugas dari gubernur, ya, yang menetapkan penetapan lokasi pembangunan. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah intinya adalah pelaksanaan pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah menjadi tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional, dengan tugas adalah melaksanakan pengadaan tanah, ya, oleh pelaksana pengadaan tanah atau yang disebut dengan P2T, yaitu pelaksana pengadaan tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu namanya tahap penyerahan hasil. Ya, ini adalah setelah tanah itu dibebaskan, sudah dibayar, maka oleh pelaksana pengadaan tanah itu diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah. Yang selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengadaan tanah. Jadi mekanisme pengadaan tanah itu dilaksanakan adalah yang pertama adalah urutannya adalah instansi yang memerlukan tanah setelah menghasilkan dokumen perencanaan tanah, maka dia akan mengusulkan kepada gubernur untuk mendapat penetapan lokasi dengan cara menyerahkan dokumen pengadaan tanah ini kepada gubernur. Kemudian gubernur melakukan proses, ya, kemudian bila proses itu telah selesai, maka akan menghasilkan sebuah penetapan lokasi. Dan setelah dapat penetapan lokasi, diserahkan lagi kepada instansi yang memerlukan tanah. Untuk proses selanjutnya, instansi yang memerlukan tanah akan melaksanakan pengadaan tanah. Dokumen tadi, penetapan lokasi, diserahkan, dimintakan kepada panitia pelaksana pengadaan tanah, yaitu BPN. Dan BPN nanti akan melaksanakan pengadaan tanah. Dan selanjutnya, apabila tanah itu sudah dibebaskan, maka hasil pengadaan tanah itu diserahkan kembali kepada instansi yang memerlukan tanah. Jadi namanya serah terima pengadaan tanah. Demikian sekilas tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ya, yang bisa saya sampaikan.